Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Mas Tenggale, NIM 16340 348, jurusan Sosiologi semester 9. Saya akan membahas hasil saya buku 7, Praktek Kerja Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan di Amerika Serikat. Definisi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial, dan program pelayanan sosial seperti halnya sosiologi, psikologis, antropologi, ekonomi, politik, studi pembangunan, dan pekerjaan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab dan strategi penanggulangan masalah sosial. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa pengertian. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan salah satu yang telah lama mengatur masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. Definisi di atas menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Berikut adalah definisi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Farudin. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Tujuan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan hidup individu, keluarga, maupun masyarakat. Selain itu, kesejahteraan sosial mampu untuk memberikan solusi atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien. Menurut Steenierban dalam Farudin, 3 tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem. Dari ketiga tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat. Kedua, pengawasan sistem. Melakukan pengawasan sistem secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan tersebut meliputi mengidentifikasikan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi atau RE, sosialisasi peningkatan kemampuan untuk menjangkau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Ketiga, perubahan sistem. Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan
yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi terus antara lain: pertama, fungsi pencegahan. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan atau rehabilitas. Ketiga, fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. Keempat, fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial mencakup kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Tinjauan tentang pekerjaan sosial industri. Definisi pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang berawal dari perkembangan pemikiran dari para filantropis yang sekaligus juga merupakan relawan. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam berinteraksi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Penekanan pada aspek keberfungsian sosial manusia inilah yang menjadi pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya. Dari definisi pekerjaan sosial tersebut, maka profesi pekerjaan sosial mengandung 3 unsur pokok, yaitu: pertama, pekerjaan sosial dinyatakan sebagai kegiatan profesional yang prakteknya berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi kemanusiaan, perubahan sosial, dan pemberdayaan. Kedua, sasaran kegiatan pekerjaan sosial adalah individu, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah dalam memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial. Ketiga, tujuan kegiatannya adalah mendorong pemecahan masalah bagi individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan fungsi sosial serta menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pekerjaan sosial memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan pelayanan kemanusiaan baik pada setting lembaga seperti lembaga rehabilitasi penyandang cacat dan lembaga perlindungan anak, panti sosial bagi lanjut usia, maupun masyarakat, misalnya menjadi pengembang masyarakat atau penyelenggaraan program-program pemberdayaan komunitas lokal. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, sasaran, bidang garapan, dan intervensi profesi pekerjaan sosial juga semakin luas. Globalisasi dan industrialisasi
membuka kesempatan bagi pekerjaan sosial untuk terlibat dalam bidang yang relatif baru, yakni dunia industri. Para pekerja sosial industri ini bekerja di perusahaan-perusahaan baik negeri maupun swasta untuk menangani kesejahteraan pegawai, kesejahteraan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan atau perekrutan dan pengembangan pegawai, dan yang lebih luas yaitu relasi perusahaan dengan masyarakat. Pekerjaan sosial industri PSI menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam pemberian pelayanan, program dan kebijakan bagi para pegawai dan kebudayaannya, keluarganya. Manajemen perusahaan serikat serikat buruh dan bahkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, sebagaimana dinyatakan Akabas dalam suatu inti PSI meliputi kebijakan perencanaan dan pelayanan sosial pada persinggungan antara pekerjaan sosial dan dunia kerja. Di antara berbagai kegiatan PSI antara lain adalah program bantuan bagi pegawai, promosi kesehatan, manajemen perawatan kesehatan, tindakan afirmatif atau pembelaan, penitipan anak, perawatan lanjut usia, pengembangan sumber daya manusia atau SDM, mengembangkan organisasi pelatihan dan mengembangkan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, tanggung jawab sosial perusahaan, tunjangan pegawai, kemampuan dan keselamatan kerja. Menurut pekerjaan sosial industri adalah menangani masalah kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, serta perencanaan dan perorganisasian program-program pengembangan masyarakat bagi komunitas yang ada di sekitar perusahaan. Definisi di atas menjelaskan bagaimana peran utama pekerja sosial industri di dalam menjalankan tugasnya, yaitu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, memberikan program kesehatan dan meningkatkan tingkat keselamatan kerja di perusahaan, serta membantu perusahaan dalam melaksanakan program yang diberikan kepada masyarakat agar dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Hasil review saya.